Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pada perjumpaan kali ini, kita sedang berada di makam Ki Kobul, sahabat. Nama Ki Kobul sendiri adalah gelar dari masyarakat yang berkunjung, yang berziarah ke sana. Dikenal dengan nama Ki Kobul, namanya adalah Kiai Hasanuddin atau biasa disebut Kiai Jatira. Kiai Jatira ini adalah putra dari Kiai atau Syekh Abdul Latif dari desa Pamijahan, Plumbon, Cirebon. Nah, makam Kiai Jatira ini yang banyak dikunjungi, konon dikatakan orang banyak menyebut namanya makam Ki Kobul karena banyak para pengunjung atau para peziarah yang datang ke sini. Konon katanya banyak yang sukses dan keinginannya terkabul setelah berziarah di makam Kiai Hasanuddin Jatira ini atau makam Ki Kobul. Jadi itulah namanya biasa disebut dengan nama Ki Kobul karena konon katanya banyak orang yang terkabul keinginannya ketika setelah berziarah di makam sini. Baik sahabat, sebelum kita lanjut mengenal tentang makam Ki Kobul yang namanya adalah makam Kiai Hasanuddin Jatira atau putra dari Syekh Abdul Latif. Menguak sejarah mengenai perjalanan hidup Syekh Hasanuddin Jatira ini berkaitan dengan perkembangan Islam di Jawa Barat. Ini tak lepas dari peran Kesultanan Cirebon dan para ulamanya, yang salah satunya adalah Kiai Haji Hasanuddin Jatira. Beliau adalah salah satu pendiri pondok pesantren tertua di Cirebon, yakni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Kiai Hasanuddin Jatira mendirikan pondok pesantren pada tahun 1705 atau tahun 1127 Hijriah. Kiai Hasanuddin Jatira juga gigih dalam mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat. Meskipun beliau terah kraton, Kiai Jatira sosok yang sederhana dan dekat dengan masyarakat bawah. Atas kedekatannya dengan masyarakat bawah, Kiai Jatira mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kiai Hasanuddin Jatira melihat langsung bagaimana kesulitan masyarakat dalam hal pertanian ketika dilanda kekeringan. Ia pun akhirnya berpikir bagaimana pondoknya tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga bermanfaat lebih luas dalam meringankan beban sehari-hari masyarakat. Kiai Jatira memulainya dari hal kecil, menjadikan pondok pesantren kecilnya di awal pendirian sebagai tempat peristirahatan para petani. Kiai Jatira juga seorang pejuang. Ia terbukti dengan berupaya menjauhkan diri dari jangkauan penjajah Belanda. Dari sinilah asal mula pesantren Babakan itu berdiri dan terus berkembang hingga kini. Kiai Hasanuddin Jatira sendiri merupakan julukan yang disematkan oleh murid-murid Kiai Hasanuddin. Penyematan itu karena Kiai Hasanuddin mempunyai kebiasaan duduk di bawah 2 pohon jati ketika sedang membangun musola. Musola tersebut yang dijadikan tempat Kiai Jatira mendakwahkan Islam. Padepokan Kiai Jatira diserang oleh Belanda pada tahun 1718. Padepokannya pun hancur, meskipun sempat ada perlawanan dari santri-santrinya dan masyarakat. Kiai Jatira datang kembali ke pedukuhan Babakan dan membangun kembali pesantren pada tahun 1722 yang berjarak sekitar 400 meter dari tempat semula. Meskipun demikian, Belanda tetap mengganggunya. Mereka berniat kembali menyerangnya,
Dan pada tahun 1751 Belanda kembali menyerangnya, namun Kiai Hasanuddin Jatira dan keluarga serta santrinya berhasil melarikan diri karena mengetahui terlebih dahulu info bahwa Belanda akan menyerang, sehingga mereka hanya menemukan pesantren dalam keadaan kosong dan mereka membakarnya. Pada tahun 1753, Kiai Jatira sakit, meninggal pada tahun yang sama. Setelah wafatnya Kiai Hasanuddin Jatira, pesantren ini mengalami stagnasi kepemimpinan. Akibatnya pesantrennya pun rusak. Nah, itulah sahabat sekilas tentang Kiai Hasanuddin atau Kiai Jatira, putra dari Syekh Abdul Latif. Makam Kiai Hasanuddin Jatira yang berada di Blok Kajen, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon ini setiap hari banyak dikunjungi masyarakat, dan yang kita lihat pun ini pada hari-hari biasa banyak pengunjung atau para peziarah yang datang ke sini untuk berdoa, untuk mengirim doa, untuk bertawasul. Dan konon katanya banyak orang yang terkabul segala niatnya setelah berdoa, setelah bermunajat di sini. Wallahu alam. Ya, makanya ini adalah makam Kiai Hasanuddin Jatira atau makam Kiai Jatira yang kemudian disebut dengan makam Ki Kobul. Itu sahabat ya. Jadi makam Ki Kobul ini adalah makam Kiai Jatira atau Kiai Hasanuddin, putra dari Syekh Abdul Latif, yang menjadi seorang tokoh pendiri Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Itu sahabat ya. Itulah sekilas mengenai Hasanuddin Jatira atau Kiai Jatira. Beliau adalah di samping sebagai seorang pendiri pesantren, beliau juga adalah merupakan pejuang yang pada masa waktu itu terjadi perang besar perlawanan Cirebon terhadap kolonial Belanda yang terkenal dengan Perang Kedondong. Dan Kiai Hasanuddin Jatira inilah juga merupakan seorang tokoh pencetus pergerakan santri yang dikenal dengan Geger Santri pada masa itu. Oke sahabat, itu saja sekilas tentang makam Ki Kobul atau Kiai Jatira. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.